5 tahun, sakit-sakitan, dibuat tidak ibadah. Setan berarti kamu ya? Setan ya, sama orang ini. Udah 5 tahun gua di sini. Udah 5 tahun? Iya. Dibuat sakit-sakitan gitu? Iya. Mau keluar, ampun. Sakit, ampun, gua mau keluar. Lihat sih. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Duduk. Yang dia sampaikan itu kerjaan si A, gitu ya. Nggak usah pikirin, udah sekalipun betul, udah maafkan. Sehingga apa? Menanamkan hati kita terus berprasangka baik kepada Allah, terus berprasangka baik terhadap makhluk. Enteng ya sekarang? Enteng ada kelihatan tadi Ustaz gelap. Belum. Serem amat saya gelap. Mata saya gelap. Sekarang lebih enteng ya. Lihatnya juga enteng ya. Sekarang lihat saya ada bentuknya, matanya, tadi nggak berbentuk. Enggak, maksudnya blank. Maksudnya kayak lebih dari juri. Mata saya yang seru ini. Ngeliat suaminya ganteng nggak? Wow. Insya Allah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa baca Quran ya Ustaz ya. Amin. Insya Allah ya. Jangan belagu. Apa yang dibelaguin ketemu aja baru. Gua udah betah di sini, jangan macam-macam ya. Udah betah di sini? Iya. Maaf, bisa. Udah betah di mana? Di sini, lu jangan ganggu gua. Di mana? Di sini. Sialan nih orang ngapain ngajak-ngajak ke sini. Sialan dia bawa-bawa gua ke sini. Bawa dia ke sini. Gua udah tutup suaminya biar nggak bawa ke sini. Udah tutup. Iya, dia sering nonton soalnya dia minta ke sini. Minta sini berobat. Dia doanya kuat. Insya Allah rajin ibadahnya. Iya. Kan Gua biar dia nggak ibadah. Biar nggak ibadah. Setan berarti kamu ya? Setan ya, sama orang ini. Dari mana emang kamu? Nggak bisa tahu. Kenapa nggak usah tahu? Ntar dia sembuh, dia ngaji. Gua nggak mau dia ngaji. Terus kamu udah berapa lama di sini? Udah berapa tahun gua lama di sini. Berapa lama yang penting jelas atau kalau bicara? Udah 5 tahun gua di sini. Udah 5 tahun. Iya. Dibuat sakit-sakitan gitu. Iya. Mau dibersihin ya? Enggak. Kenapa enggak? Gua udah betah di sini. Mau baik-baik apa sih mau hancurkan? Jangan. Mau baik-baik apa sih mau hancurkan? Enggak. Matanya melek, coba lihat saya. Kenapa? Gua tahu. Tahu apa? Tahu lo. Siapa saya? Jauh jarak gua sama lo. Terus apa urusannya? Ya jangan ikut campur lah. Ya nggak ada urusan ya, namanya orang ibu ini siapa namanya Pak? Ahliya. Ibu Ahliya ini udah ikhtiar mau kesini, mau kesembuhannya dari Allah. Ya jadi urusan saya ketika dia udah datang ke sini, dia mau berikhtiar, minta kesembuhan dengan Allah, dia berarti itu menjadi urusan saya. Batinnya dia yang ngajak ke sini, gua tolak, tapi susah. Susah ya? Gua serang suaminya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Kamu mau keluar baik-baik atau mau saya hancurkan kalau kamu ngeyel? Insya Allah, atas izin Allah. Gua nggak mau disembuh. Ya kamu saya hancurkan. Kamu mau dengar kata saya mau baik-baik atau mau saya hancurkan? Kamu nyesal nanti insya Allah. Atas izin Allah saya hancurkan. So, kamu ayo Mbak. Lihat saya sini. Mau keluar baik-baik. Ampun, gua mau keluar. Ampun, gua mau keluar. Ampun, gua mau keluar. Ampun, sakit. Ampun, gua mau keluar. Lihat sih. Lihat sini. Ini lihat. Sudah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Duduk. Ini Ustaz udah sering dikeluarin, tapi kok masih ada terus ya Ustaz. Saya tuh dulu 4 bulan nggak bisa tidur Ustaz. Udah diituin kan, katanya udah nggak ada, udah diambil. Iya. Di rumahnya tuh ada. Emang datang 4 orang tuh Ustaz juga dari Serang, dari 4 bulan itu. Terus saya ke rumah sakit kan berobat. Kalau ke rumah sakit dulu mata saya kan dilas
asar nih, ya itu akhir dari bulan itu nggak bisa tidur. Pas nggak bisa tidur diambil katanya itu, ya udah bisa tidur tuh selama 4 bulan. Udah proses ke dokter, setahun lagi udah dibuang sama yang pertama itu ngebuang juga Ustaz. Nah pas udah itu setahun lagi kemarin tuh belum lama, bulan apa itu Pak, saya berobat medis juga, tapi yang itu melayan orang lagi, ada lagi dibuang lagi katanya udah nggak ada Ustaz. Saya ngeliat TikToknya Ustaz itu saya begini-begini, coba saya kesini nih, hati saya tuh pengen kesini, sering nonton TikToknya Ustaz itu. Naik kereta tuh saya belum pernah kesini, ke jauh tuh ya, kayak mau mundur maju gitu kesini, tapi saya yakin ini ujian, harus kesini dalam hati. Tapi ini kaki mana dari diabetes ya Ustaz itu. Pak ini murni medis. Ini medis ya, awalnya mungkin itunya memang ini dasarnya murni medis ya. Awalnya memang udah ada. Dasarnya memang murninya medis, penyakitnya, diabetesnya, jadi bawaannya lemas segala macam. Nah ditambah lagi memang diganggu dalam sininya. Nah di sini nih suka kayak jalan pindah-pindah Ustaz, ada di sini, ada di sini. Nah waktu itu di sini Ustaz ketahuannya sama Ustaz itu. Tapi dia nggak bisa ngeluarin Ustaz, tetap saya ngeluarin tuh yang pertama, jarak jauh dikeluarin itu mah masih ada aja ya. Saya juga bingung Ustaz kita. Saya bingung. Sekarang mah lebih banyak taubat sama Allah, dekatkan diri kita kepada Allah gitu. Mohon ampun sama Allah, artinya nggak usah dipikirkan. Kalau namanya jin itu pasti ada gitu kan. Artinya ya kan kita berdampingan, memang diciptakannya jin dulu baru manusia. Artinya setiap jin itu pasti ada, cuman ada jin ya kasih baik, golongan jin muslim, atau memang jin kafir atau jin fasik. Nah jin fasik itu memang akan mengganggu anak cucu Adam segala macam, itu pasti ada. Makanya kita lebih berserah diri, lebih tawakal lagi kepada Allah, jadi lanjut lagi ibadahnya, ngajinya segala macam. Gitu, tawakal sama Allah dan yakin tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Gitu, jangan dipikirin arah ke sananya. Oh ada si jin nih, ada si ini, nggak usah pikirin. Lakukan aja, yakin kita kepada Allah, insya Allah sehat. Saya tuh nggak bisa ada masalah itu ya 5 tahun 6 tahun kemarin itunya tuh jauh, tapi saya berusaha ngelupain, nggak mau ingat-ingat orang itu gitu. Tapi kalau kayak begini terus jadi keingatan terus Ustaz. Iya makanya itu ujiannya di situ, ketika memang seperti itu. Kalau kita udah berusaha untuk memaafkan, artinya lepas nih. Kalau lupa mah susah ya. Ketika manusia udah disakitin seperti itu, memang untuk lupa itu susah ya Pak ya. Tapi maksud saya ketika kita udah ingat, hati udah nggak ada kekesalan lagi Pak, udah nggak ada kebencian lagi. Yakin tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Adapun orang melakukan hal yang zalim seperti itu, udah maafkan, artinya udah lepas, hati tuh nggak ada kesal lagi. Insya Allah hatinya bersih, nggak akan masuk lagi. Karena memang pikiran itu sendiri, hati ibu sendiri. Makanya saya sekarang saran saya, ibu lebih banyak dekatkan diri kepada Allah, tauhidkan lagi Allah. Artinya nggak usah pikirin itu masih ada, itu gimana, oh ini kerjaan siapa, seperti itu yang dia sampaikan, itu kerjaan si A gitu ya. Nggak usah pikirin, udah sekalipun betul udah maafkan. Sehingga apa, menanamkan hati kita terus berprasangka baik kepada Allah, terus berprasangka baik terhadap makhluk, baik itu manusia yang ngirim lewat media jin dan sebagainya, ataupun atau ketentuan Allah, kita berprasangka baik. Ya insya Allah apa, tauhidkan lagi hati kita kepada Allah, iman kita insya Allah sehat. Dia akan bisa masuk ya, tentunya ikhlas, karena ikhlas itu puncak paling tinggi, amalan paling tinggi itu ikhlas. Artinya ya lupa mau susah buat untuk melupain ya, tapi ketika ingat pun hati udah ikhlas, nggak ada kesel, nggak ada dendam. Saya pun nggak bisa baca Quran sekarang Ustaz. Kenapa? Makanya Ustaz, Ini pegang aja apa yang kita hafal, ayat kursi, Falak, Anas, itu luar biasa. Ya Rasulullah pernah saat itu memang pernah kena sihir ya, bahwasannya malaikat itu bertanya kepada malaikat yang kedua, artinya kamu melihat apa? Aku melihat Rasulullah terkena sihir oleh perempuan Yahudi tua. Sehingga pada saat itu dia memerintahkan Ammar bin Yasir dan para sahabat untuk mengambil yang dikasih tahu sama malaikat tadi, mengambil satu buku di bawah sumur tua, di bawah batu. Sehingga Ammar bin Yasir bergegas untuk mengambil itu, diberikan kepada Rasulullah. Baru malaikat itu menyampaikan bahwasanya disuruh baca Falak sama Anas, atas izin Allah buku itu hancur, isinya ada 11 seperti ikatan, seperti paku atau zaman sekarang paku kali ya, jarum seperti itu, dilawan putih, di atas izin Allah hancur. Jadi apa tuh, kayak seperti apa sih Pak, apa ya, kayak pocong tuh diikat, ini diikat-ikat gitu Ustaz. Ya Allah alam ya,
tapi ya saya juga yakinnya itu dia juga ustadz, bukan orang yang enggak ini gitu ya. Di rumahnya juga ada sholat tasbih gitu ya, makanya saya kalau dia bohong tuh mau ngapain sih gitu kan. Jadi kita kebuahnya ini ya ada kerisnya ya itu Ustaz. Tenaga saya tuh kuat Ustaz, dipegangin bertiga itu kalau lagi kumat dulu yang 4 bulan tuh nggak ada yang kuat Ustaz. Nggak tidur itu saya nggak, yang lain udah pada teler, saya mah nggak teler Ustaz. Nggak tidur nggak makan Ustaz. Masya Allah ya. Ya saya mah nggak, jadi saya kalau ngomong itu kesurupan, terutama kesurupan itu saya tuh merem Ustaz. Lama-lama merem. Jadi udah kayak joget-joget segala macem saya itu. Jadi kayaknya macam-macam tuh ditaruh Ustaz. Jadi sekarang udah nggak ada? Insya Allah nggak ada. Jadi Ustaz ini Ustaz, katanya rumah mau udah nggak bisa masuk situ tuh. Tapi kalau saya keluar tuh katanya masih bisa di badan saya masuk. Kunci badan saya aja Ustaz. Insya Allah enggak. Yang penting tadi pesan saya jangan Ingat-ingat. ya jangan nyebrang pikirannya ke arah oh masuk lagi nih, oh masih ada nih, nggak usah. Emang kehidupan manusia itu pasti akan diganggu dibantu setan seperti itu kan. Jadi memang semata-mata dalam hadis riwayat Bukhari juga setan itu setiap penjuru bumi diperintahkan tuh untuk mengganggu anak cucu Adam. Kan doa dia sendiri akan menggoda anak cucu Adam. Ya kan artinya ditangguhkan oleh Allah. Itu pasti ada. Makanya kita cukup mengimani, bukan mempercayai adanya seperti ini, adanya ini segala macam. Kita imani. Bahwasanya itu yang gaib, ya, karena yang maha gaib itu Allah. Nah, kita berserah diri kepada Allah. Kalau ibu mau keluar aja, baca doa, kan begitu. Kan setiap kandungan doa pasti ada Allahumma-nya, ada kata Allahnya. Seperti itu. Nah iya, minta perlindungan sama Allah. Yakinin, kuatin tauhid kita sama Allah. Sekalipun setan itu hanya mengaku-ngakui, dibuat lemes, dibuat sakit-sakitan. Padahal itu murni medis yang udah Allah tentukan buat ngingetin diri kita. Ada satu emosi kita yang tertahan. Yang saya lihat ibu egonya juga tinggi. Seperti itu medis. Sehingga apa? Allah kasih penyakit seperti ini, lemes, badan gak karuan. Ingetin, minta ke Allah, mohon ampun ke Allah, minta maaf ke suami apabila ada yang terlewat sebagai istri. Gitu. Akhirnya apa? Ketika sakit ini medis datang, setan tuh memanfaatkan seakan-akan ini perbuatan dia. Iya benar-benar ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku karena yakin tauhid kita tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah, nggak ada. Kalau setan memang sumpah bisa bikin sakit, ya habislah manusia. Allah batasi walaupun dia cuma bisa bikin was-was doang. Ya kalau emang Allah kasih tangguhkan dia untuk bisa, walaupun dalam itu bisa meniadakan yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi tiada. Tapi dalam kategori ini dia nggak bisa menyerang secara langsung. Ya bisa bikin kita sakit. Nggak bisa, cuman Allah yang bisa. Makanya saya balik lagi ke medisnya tadi. Dari sisi medisnya ibu punya medisnya mah emosi yang banyak tertahan, kedua ego yang tinggi. Memang ibunya tinggi tuh. Egonya tinggi. Kalau udah mau punya kemauan, Merasanya udah pengennya kita aja. Sehingga apa dikasih nih penyakit diabetes, lemes kaki jalan, badan nggak karuan, mata buram segala macam. Semata-mata buat ngingetin diri kita atas kelakuan kita seperti itu. Mohon ampun ke Allah, dekatkan diri. Mohon ampun ke suami, minta maaf ke suami. Insya Allah sehat. Ada pun jin mengaku-ngakui. Katanya jin takut sama daun kelor, bohong. Kan takut. Dia tidak suka. Kenapa? Kalau daun kelor itu manusia tahu manfaat daun kelor. banyak. Manfaatnya bagus. Dia kan kandungan asam aminonya tinggi, bagus buat keseimbangan tubuh manusia. Ini kan 15 kali kalium pisang, ini kan 10 kali wortel, vitamin A nya 25 kali bayam, kandungan vitamin E nya bagus juga buat kulit. Seperti itu. Jadi buat tubuh manusia itu sangat bagus, sangat baik. Dia nggak ridho kalau manusia ini sehat. Kalau bisa sakit, terus ngalahin Allah deh. Kenapa ya Allah sakit? Seperti itu. Jadi pesan saya sekarang udah yakinkan kepada Allah, mohon ampun sama Allah, udah. Insya Allah sehat. Kita enteng ya sekarang. Enteng yang ada kelihatan tadi Ustaz gelap. Belum. Serem amat saya gelap. Mata saya yang gelap. Sekarang lebih enteng ya. Lihatnya juga enteng ya. Sekarang lihat saya ada bentuknya, matanya, tadi nggak hidungnya. berbentuk. Enggak, maksudnya Blank. blank. maksudnya saya kayak lebih dari juri. Mata saya yang seru ini. Kemana ya? Kemana lagi? Ngeliat suaminya ganteng nggak? Insya Allah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa baca Quran Ustaz ya. Amin. Insya Allah ya.